Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Tamsui atau Tansui, yaitu terletak di utara Taipei atau benar-benar di ujungnya Taiwan. Tamsui ini terkenal dengan tempat yang bagus untuk melihat matahari terbenam. Terus juga terkenal dengan berbagai macam bangunan-bangunan yang bergaya western gitu atau peninggalan penjajahan zaman dulu. Terus juga terkenal dengan street foodnya. Tamsui ini termasuk daerah yang merupakan salah satu destinasi wisata yang populer karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Taipei, yaitu bisa dicapai dengan menggunakan hanya dengan menggunakan MRT yang berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota Taipei. Kita baru keluar dari MRT Tamsui atau Terminal Station. Kita lanjut mau naik bus ke penginapan karena penginapannya itu dekat daerah Tamsui Fisherman Wharf. Nah, ini dekat MRT stationnya ada mall besar. Udah turun dari bus, sekarang mau jalan kaki sekitar 200 meter untuk sampai ke penginapan. Nama hotelnya The Fisher Hotel. Suasananya sepi sekali, berasa di pinggiran desa. Ada yang nanam-nanam nih. Hari ini rencananya kita sekarang jam sore, nanti mau ke arah pantai, mau lihat sunset. Kita juga udah janjian bareng-bareng Lisa dan keluarga. Nah, itu udah kelihatan bacaannya The Fisher Hotel. Oh, bukan yang besar ini ternyata, yang kecil itu. Yang kuning itu kali. Wah, ini pas di tepi laut tuh ini udah laut. Di depan kita, ini dia hotelnya, tampak depan. The Fisher Hotel. Ini penginapan kita, lumayan lah ya. Oke, ada TV, ada ini bukan AC sih sebenarnya ya, penjernih udara. Ini pemandangannya bangunan, karena kalau mau pemandangan laut harganya juga lebih mahal. Nah, itu Fulon Hotel yang biasa mau ke Tabang yang ada kolam renangnya itu. Itu dia pas lagi pinggir laut. Belum tahu Kak, bisa apa enggak kan? Iya. Wah, pinggir laut cerah, alhamdulillah. Hujannya sudah reda, sepertinya kita bisa melihat matahari terbenam. Kita bisa melihat kapal dari sana dan truk-truk sampah. Tuh ada truk-truk sampah berjajaran. Bagus kok di sini. Ya lumayan ya, kelihatan lautnya ya. Iya. Walaupun dari samping. Ya malah dari sana kayaknya enggak ini juga malah. Ini ada air minum, gelasnya apa ini? Permen. Dah. Kita lihat kamar mandinya. Ini kamar mandinya. lumayan lah ya, suka ini
warna kamar mandinya, tempat mandinya terpisah dengan WC-nya. Ini lemarinya. Ternyata ada kulkas di dalam lemari. Ada isinya. Itu selimutnya, selimut tebal. Oke. Matahari udah mau terbenam, siap mau ke arah pantai, mau lihat sunset. Kita naik sepeda aja. Jaraknya dari hotel ke tepi pantai itu kira-kira sekitar 1,2 kilo. Tapi kita mau ambil jalur tepi pantai gitu, jadi lebih jauh jatuhnya, sekitar 2 kilo. Sekarang kita mau ke arah pantai, mau lihat sunset, udah mulai gelap. Kita mau naik sepeda. Di sebelah aku ada monorail. Nah, ini monorailnya bisa langsung ke MRT station. Mau pulang. Dan sepedanya tinggal 2. Aduh, ayo. Wah. Yeay, kita di Riverside. Ini udah masih river apa laut? Udah laut. Kita udah sampai di Fisherman Wharf. Ini pelabuhan kapal gitu. Tadi kalau misalnya dari dekat MRT Tamsui, kita bisa langsung naik boat ini ke area ini. Kalau naik boat itu harganya 60 NT. Di belakang aku juga ada salah satu ikon dari Tamsui ini ya. Itu ada jembatan namanya Lover Bridge. Kita udah sampai di Shalom Beach. Sudah terlambat, matahari yang sudah tenggelam, nggak kelihatan lagi pantainya. Pantainya tuh kayak terabaikan gitu ya, nggak diurus ya, sampah-sampahnya ya, karena mungkin ombaknya juga kayak terlalu besar, terus airnya jadi kayak lebih berlumpur gitu, jadi nggak boleh berenang.
7-Eleven karena kita pesan hotel yang nggak include sarapan, makan susu Korea vanilla, terus tadi makan roti pisang udah habis rotinya. Bisa deh. Kita pakai kartu mahasiswa free, gratis loh. Fort San Domingo awalnya dibangun dengan lumpur, bambu, dan kayu. Benteng ini terletak di puncak bukit yang menyajikan keindahan tersendiri di mana Sungai Tamsui bertemu dengan Samudra Pasifik. Fort San Domingo ini didirikan oleh Spanyol pada tahun 1629. Berarti sejarahnya udah sekitar 300 tahun. 9 bendera yang berkibar di belakang saya melambangkan negara-negara yang pernah memerintah di daerah ini. Pada tahun 1642, Spanyol menghancurkan benteng ini dengan rata karena diusir oleh Belanda yang mulai menguasai Taiwan. Lalu, di lokasi yang sama, Belanda membangun kembali benteng ini. Arsitektur saat ini direnovasi oleh Inggris pada abad ke-19 dan tetap terpelihara dengan baik hingga hari ini. Former British Consulate merupakan bekas konsulat Inggris yang berusia lebih dari 100 tahun. Bangunan ini memiliki sejarah panjang di Taiwan. Mulanya, bangunan ini dibangun oleh Inggris, lalu diserahkan ke Australia, Amerika Serikat, dan kemudian diserahkan ke ROC atau Republic of China, nama lain dari Taiwan. Senjata perang Iron Gun sudah selama 17 abad. Cara ngidupinnya, pelurunya dimasukkan di sini, terus ditarik gitu pelurunya sampai ke dalam sini. Terus di sini ada bisa dinyalain, kayak apa? Dihidupin api gitu ya. Lalu pelurunya terbang ke sana. Ini punyanya Eropa, kalau ini punyanya Inggris, kalau yang itu British juga. Kalau tadi yang di sana Chinese. Oh ternyata ukurannya beda ya.
naik ke lantai atas ada Western Life Exhibition Hall. Wih. Itu kayak bang ngeri ya, kayak mau runtuh gitu. Ada foto-foto jadul ya. Ada foto kecil. Sekarang kita mau masuk ke master bedroomnya. Ini kasur, ada kasurnya, ada coffee table, tea table untuk minum-minum kopi, dan yang paling menariknya ini jendelanya tuh langsung mengarah ke laut Tamsui. Jadi bangun tidur langsung lihat pemandangan, luar biasa sekali. Nah, di bagian sini juga ada bedroom lagi. Beda sama di situ. Ini kasur apa? Tempat tidur anak-anak ya. Tempat tidur anak-anaknya. Ada mesin jahit. Terus ini ada pemanas, itu biasanya kalau zaman dulu langsung pakai kayu bakar gitu ya. Ini ada kursi, biasanya kalau wanita-wanita Eropa ini biasanya kayak merajut, menjahit, kayak duduk di kursi. Nah, ini kayaknya alas kasurnya juga handmade gitu ya, tempel-tempel sisa kain. Ini biasanya kalau di Eropa kita kan kalau heaternya itu kayak di dinding gitu, pemanasnya gitu di dinding. Kamar mandinya ya. Ini rumah kayaknya putri. Di atas kan. Nah, kita udah ada di kamar mandinya. Ini apa sih yang indoor toilet cabinet? Jadi ini kayak di film-film kartun anak-anak dulu ya, kayak kartun Cinderella, Hans and Gretel gitu, kayak ada ruangan atapnya gitu, ada kayak jendelanya gitu. Jadi katanya sih ini tempat tidur pelayan atau tempat penyimpanan barang gitu, kayak ada pernak pernik bayi gitu. Kita mau masuk Hobby Fort, tiketnya 80 NT. Sekarang kita udah berada di Hobby Fort. Benteng ini dibangun oleh gubernur pertama untuk pertahanan pesisir Taiwan setelah Perang Tiongkok-Perancis. Benteng ini selesai dibangun pada tahun 1888 dan terletak pada titik tertinggi Tamsui selama lebih dari 1 abad. Kita mau chilling dulu di Starbucks. Sampai
nggak sengaja nemu toko Indo, tapi ini tidak terdeteksi di Google Map. Tadinya sih mau makan sabu-sabu yang di sana, tapi ternyata tutup. Bridge-nya perbaikan, nggak bisa nyebrang ke seberang. Abang ngambil resiko dia kan. Kenapa nggak boleh nyebrang karena angin? Sekarang kita berada di spot Fisherman Wharf. Botnya banyak. Nah, kalau yang pantai tadi itu di sebelah sana. Sekarang kita mau jalan ke ujung dermaga. Sayangnya mataharinya itu tutup awan, jadi kita nggak bisa lihat sunset deh. Mataharinya tutup awan, tapi tuh kayaknya bisa lah kita nih ya, soalnya bawahnya kayaknya nggak ada awan. Ya. Di sana lagi ada membangun jembatan ke seberang sana, Bali. Nama daerahnya Bali. Jadi Taiwan juga punya Bali. Kita belum pernah ke sana. Wah, nanti dari Tamsui udah bisa langsung ke Bali nih. Ada kapal yang mau merapat. First time kita naik tram di Taiwan, dan ini masih baru beroperasional. Tujuan Tamsui Fisherman Wharf Station ke Hongsulin MRT Station. Sudah sampai di Hongsulin Station. Ngetep yang ternyata tramnya lama sekali, mendingan naik bus tadi. Keluar tram langsung masuk MRT Hongsulin menuju Taipei. Tadi naik tram gak worth it sama sekali karena lama. 1 jam ada tak? Iya, lama. Lebih mending naik bus. Tapi kalau misalnya lagi santai-santai tuh boleh lah, karena tramnya itu lewatnya di pinggir-pinggir laut itu, jadi santai sambil ngeliatin laut gitu. Tapi kalau pengen cepat mending naik bus. Kita tinggal sebentar cari makan malam di Gongwon Night Market. Lokasinya di dekat Ebushima. Kalau mau makan di tempat juga bisa nih. Lokasinya di pinggir-pinggir jalan gitu.